didatangi sama pihak dari penyelenggara, tiba-tiba ibu ada di belakang meluk Evi. Aku langsung nangis, melukin gitu. Oh, ini ibu aku, ternyata ibu aku seperti ini bentuknya gitu kan. Berubah wajahnya yang diingat sama Evi? Aku kalau masalah ingatan sih nggak terlalu ingat banget. Hai Evi, selamat datang, selamat pagi. Terima kasih sudah datang pada pagi hari ini. Sehat? Alhamdulillah Evi sehat. Alhamdulillah, bahagia. Saya bahagia. Terlihat dari senyuman yang selalu sumringah dari tadi ya. Harus bahagia walaupun ada masalah. Gimana tadi, macet jalan, susah ketemu? Enggak sih. Dari daerah mana sih Evi? Aku dari Bekasi. Oh, lumayan. Jatiwarna. Oke, dari Jatiwarna ke sini. Tol aman? Aman. Semua aman. Cuman ya? agak padat sih jalannya. Tapi lancar lah ya. Maksudnya nggak mandek gitu kan? Nggak seperti biasanya. Gimana kerjaan-kerjaan sudah mulai kembali aktif, lancar? Alhamdulillah enggak sih. Jadi masih banyak tertunda? Masih banyak yang tertunda karena coronanya belum selesai ya. Jadi banyak pekerjaan yang kemarin yang harusnya udah selesai, jadi harus ditunda dulu. Insya Allah sih mudah-mudahan bulan depan udah bisa. Gitu. Mudah-mudahan udah bisa ya. Oke, terus jadi sambil mengisi hari, biasanya ngapain nih sekarang? Aku sih sambil ngisi hari-hari FIT ya itu nge-cover lagu, sambil nunggu single terbaru lagi, dan tentunya juga ngurusin anak, ngurus rumah tangga. Keluarga di Sulawesi sehat, aman? Sulawesi ya, Sulawesi apa? Selatan kan? Oke, di sana aman-aman semua, sehat ya? Aman, walaupun memang di sana juga agak zona merah kan. Oh ya? Tapi ya jauh sih dari kota. Dari rumah keluarga sendiri jauh dari kota ya? Jauh dari Tapi kota. alhamdulillah keluarga semua aman ya? Oke. Anak berarti sekarang usia? 10 bulan. 10? Ya ampun, masih baby. Masih begadang-gadang? Alhamdulillah begadang. Oh, masih ya? Ini cowok cewek? Cewek Ya? Nenen masih atau sudah campur formula? Udah nggak nenen lagi, udah dibantu sama susu formula. Begadang masih berapa kali dia bangun semalam? Kadang dia bingung juga sih, kadang mungkin karena pengaruh mimpi kali, dia suka mimpi gitu tiba-tiba nangis tengah malam. Kadang itu 3 kali sampai 2 kali dia bangun. Oh ya, tapi tidur lagi cepat? Tidur lagi. Atau kebanyakan tidur siang? Biasanya bisa juga tuh? Enggak juga sih Mbak, dia malahan kalau siang itu sekali doang tidurnya. Lama? Enggak, bentar. Habis Jadi itu main lagi. Ya harusnya nggak kebanyakan tidur siang yang bikin jadi seger di malam hari ya? Malahan kadang kalau tengah malam itu biasa dia main sampai kadang dia bangun jam 3 subuh, ntar jam 5 baru tidur dia. Hah? Main di tempat tidur. Terus sama panggilnya apa, Bunda? Ibu. Panggilnya ibu. Bapak? Ayah? Kalau ayah. Terus jadi sampai dari jam 3 pagi sampai jam 5 nemenin sampai ngantuk-ngantuk ibunya. Terus kalau besoknya harus kerja, kemarin-kemarin gimana ibunya? Ini aja aku belum tidur. Jadi tadi langsung. Tapi jadi cuman masih on ya ngobrol ya? Alhamdulillah pasti dong, masih. Kalau masalah kerjaan pasti harus profesional dong. Okay. Tapi berbicara mengenai kerjaan profesional, itu berarti bahkan sebelum yang kontes dangdut itu kan sebelumnya Evi sudah bekerja sendiri ya? Iya. Itu memang dari mulai usia berapa Evi mulai terjun ke nyari uang sendiri, kerjaan profesional? Usia Evi kalau nggak salah, kalau dulu kan waktu zaman SD kan emang suka nyanyi, suka ngikutin lomba-lomba. Dan untuk masalah nyari duitnya, nyari rezekinya mulai jadi itu profesional mulai jadi nih. penyanyi dangdut kampung ke kampung itu kalau nggak salah umur 13 apa 14 tahun. Waktu dulu. Itu masih sekolah? Udah enggak. Jadi aku cuma sampai kelas 3 SD aja, Mbak. Kenapa? Memang karena terbentur finansial atau memang udah deh pengen serius nyanyi? Emang ini kekurangan dana pada waktu itu. Jadi anak keberapa? Aku anak pertama. Dari? Dari anak ini pertama dari 2 bersaudara. Oh, berarti ada adik. Tapi adik masih lanjut sekolah terus? Enggak juga. Cuman sampai SMP aja. Karena kan dulu kan susah banget ya, Mbak. Dulu kan serba bayar. Kalau sekarang kan serba gratis. Enak ya. Enak. Kalau sekarang dulu aduh, mau aku sampai diinin sama guru aku, Vi, kamu kok nggak sekolah? Ayo, kamu tuh masih ada loh namanya di sini. Tapi aku langsung gini, aku nggak ada biaya ibu, gitu. Ibu guru aku nggak ada biaya. Udah, aku sampai
datengin sekolah itu ngeliatin teman-teman aku yang sekelas sama Evi itu sampai ya lo pengen sekolah. Akhirnya aku nanyain ke nenek, panggilnya kan nenek itu mama. Mak, gue bilang, mak pengen sekolah. Cuman mama bilang nggak ada biaya, nggak ada uang, katanya mau bayar uang BP3 aja. Itu kan dulu BP3 ya, baju olahraganya pun kita harus bayar, itu 35.000 nggak bisa bayar. Ayah ibu waktu itu kerjaannya? Udah bisa. Oh. Jadi aku dipisahin sama nenek waktu itu. Oh, ayah ibu pisah, mereka tidak membantu biaya pendidikan anak atau karena memang kekurangan Emang juga? Kekurangan juga. Dan dulu kalau ibu aku kan dulu pikirnya udah meninggal waktu itu. Oh, nggak aku tahu. baru bisa ketemu sama dia itu sekitar 16 tahun dan itu pun ketemu pas di kompetisi kemarin. Jadi ayah ibu itu berpisah ketika Evi usia? Masih, kalau seingat aku masih adik aku baru belajar jalan sekitar 1 tahunan adik aku. Bedanya sama Evi berapa tahun? Aku nggak ingat waktu itu. Mungkin aku masih 4 tahun apa 5 tahun gitu. Tapi dua-duanya sama nenek, Iya, sama si emak sama ini ya. nenek. Oh, oke. Terus jadi deket banget dong sama adik? Dekat banget aku. Adik cowok cewek? Cowok. Oh. Jadi itu deket banget sampai aku pun sebelum jadi artis dan sampai jadi artis pun dia ikut sama aku. Cuman karena aku pikirnya dia laki-laki kan, jadi dia harus mandiri gitu. Jadi aku suruh dia, kamu kerja, kamu cari pengalaman kamu, jadi jangan ikut sama aku, kamu kerja gitu loh, ngerasain gimana sih rasanya hidup berpenghasilan dari hasil kita sendiri. Jangan. Jadi sekarang di Sulawesi? Dia sekarang di Sulawesi. Jadi waktu masa kecil dulu nih, Vi, saya membayangkan ini kan yang kakaknya memang cewek, tapi adiknya cowok, yang jadi protektor tuh siapa yang punya di pelindung? Aku. Oh ya? Aku yang selalu ini. Jadi ya namanya kita di dalam rumah itu kan nenek ya. Banyak selain Evi sama Ade itu cucunya masih ada yang lain lagi. Jadi satu rumah itu cucunya Ini banyak. nenek dari ibu atau ayah? Bapak. Oh, oke. Dari bapak. Jadi itu udah kita kumpul lah di dalam satu rumah itu. Jadi kalau kita mau makan, kadang sampai aku sempat ngomong sama Ade, Dek, nanti kalau aku jadi artis punya apa, bener-bener sampai ngomong sama Ade, aku kalau udah jadi artis, jadi penyanyi terkenal, punya rumah ini segala macam, aku nanti ngasih kau makan yang enak ini. Terus komentar Ade waktu itu gimana? Udah iya aja, namanya masih anak-anak kayak iya aja ya. Aku tidur sama dia itu, dia masih umur berapa tahun, aku udah sekitar 13 tahun apa 14 tahun itu masih boboan bareng sama dia. Dia nggak mau misah. Terus mulai tuh, akhirnya yang pertama kali ikut kompetisi terus kenapa tuh? Apakah iseng waktu itu 17 Agustus, biasanya kan dulu suka ada yang kayak gitu-gitu kan? Yang akhirnya kompetisi. Pertama kali kan katanya dari SD udah suka nyanyi gitu kan, tapi baru kompetisi. Itu kenapa tiba-tiba? Kenapa tiba-tiba bisa ikut kompetisi? Terpikir gitu? Pikirannya waktu itu nggak tahu juga kenapa ya, pas aku lagi di rumah ngeliat TV lagi ada kontes kompetisi itu, wah ini nih ada kayak tulisan bilang ada kompetisi di Makassar gitu loh. Ya aku kan orangnya nggak pernah namanya nginjek kota, dan pertama kali saya nginjekin kaki ke Sulawesi Makassar, itu pertama kali ke kota yang gede pas kompetisi. Itu jadi dari Masamba, berarti dari Masamba itu ke Makassar itu berapa? 12 jam. Jalan darat. Jalan. Oh, tapi maksudnya yang balik lagi yang kecil, yang pertama kali mulai nyanyi-nyanyi, Evi itu kan masa SD. Itu SD. Kenapa tuh, iseng aja kah atau? Emang suka ini, jadi guru-guru itu pada tahu Evi bisa nyanyi. Jadi ketika ada acara 17 Agustus, selalu Evi aja yang ini, yang jadi ininya gitu loh, yang bisa nyanyi, paduan suara segala macam Evi. Tapi kan kemudian sekolah hanya sampai kelas 3 SD nih. Iya. Nah setelah itu meneruskan hobi nyanyinya tuh di mana? Akhirnya aku jadi ini, babysitter. Oh, kecil-kecil? Ya, udah jadi ikut sama keluarga sendiri sih sebenarnya. Cuman ya udah membantu, tapi dibayar. Dibayar. Jadi babysitter dengan umur aku yang masih 10 apa 12 tahun. 10 tahun 3 lah SD kan kurang lebih sekitar segitu ya. 10 apa 11 tahun gitu. Dan itu masih kecil banget aku. Dan pekerjaan semua jadi pembantu semua udah Evi kerjain. Ya ampun. Terus abis itu mulai ikut
nyanyi-nyanyi masih tetap? Nyanyi masih. Jadi pas umur 13 atau 14 tahun, aku ada yang maksudnya tante ngajakin, ayo kamu nyanyi. Karena kan maksudnya aku sering juara satu waktu pas masih SD, sekolah. masih sekolah. Ikut dapat gaji dulu itu pertama kali 35.000 atau 25.000. Itu gaji nyanyi ya? Gaji nyanyi. Bukan kompetisi Bukan, apa, terus bukan. dapat hadiah sekian. Bukan, Oh, oke. bukan. Itu pertama kali. Jadi dan dicarikan langsung, pekerjaan sama si tante. dan langsung kasih uangnya itu ke nenek. Itu. Udah. Seneng? Ya alhamdulillah pasti seneng karena uang segitu itu udah apa ya, sangat-sangat berharga lah gitu loh. Sangat berharga karena kalau aku ingat dulu mau makan aja susah Mbak, mau apalagi ketika mau pengen sekolah. Ya sekarang ya kayak aduh pengen banget balik seperti yang dulu lagi, pengen ngerasain sekolah ketika aku seperti ini, punya uang, masih alhamdulillah ada rezeki, pengen rasanya Evi sekolah gitu loh. Belum tercapai sampai sekarang? Belum tercapai, tapi itulah apa ya, kuasa Allah gitu. Aku nggak punya pendidikan yang tinggi, cuma sampai kelas 3 SD Allah ngasih saya rezeki jadi artis. Itu bener-bener ya. Tapi kalau mengingat gitu ya, memori-memori zaman dulu masih kecil, makan susah, sekolah putus di kelas 3 SD, harus jadi apa tadi babysitter, bantu bukan hanya babysitter malah kan Jadi katanya bantu pembantu, semua yang lainnya semua. juga gitu kan. Itu kalau nginget itu sekarang tuh gimana, Vi? Ya suka kayak ini, kayak berasa tuh kayak mimpi ya gitu. Kayak berasa mimpi, apalagi sampai sekarang pun tuh suka mikirnya oh ini mimpi kali ya. Tapi aku langsung oh enggak, ini bukan mimpi, ini benar-benar aku jadi artis. Aku yang dulu itu yang jadi babysitter, ternyata aku pernah seperti ini dan sekarang udah jadi artis. Itu kayak ya Allah, kok bisa langsung berubah kayak gini. Kayak nggak percaya aja Mbak, aku bisa seperti ini, padahal aku dulu siapa sih Evi yang jadi babysitter, yang jadi pembantu ke orang-orang, apapun yang saya kerjakan, sampai jemur rumput laut lah, apa segala macam aku semua kerjakan. Semua aku kerjakan, dan itu benar-benar bikin saya kadang suka netesin air mata gitu kalau inget Evi yang dulu. Kalau gitu, berbicara itu ya, kalau saya tanya sekarang nih Vi, pengalaman yang paling meneteskan air mata, maksudnya paling sedih mungkin yang teringat dari masa kecil tuh yang kalau saya tanya tak gitu pop up itu pertama kali apa? Tentang orang tua sih. Kenapa? Yang bikin saya kadang suka sedih kalau ngomong masalah orang tua ya, Evi kan masih kecil ya, ditinggal sama orang tua, ibu sama bapak cerai, adik masih Setahun. Sekitar setahun ya waktu itu, dititipin ke nenek gitu kan, mau makan sampai kadang mau makan nggak bisa. Aku udah umur segitu, udah 11 tahun, umurnya masih 11 tahun, udah kerja sendiri. Kadang kalau ngeliatin ibu-ibu yang punya anak nih, anak-anak yang seumuran aku pada waktu itu suka, aduh kok kayak ini apa ya, kadang kok mirip ibu aku gitu. Kadang kayak merasa, oh itu ibu aku kali ya, mama aku kali ya. Suka iri ngeliatin anak-anak sebaya Evi waktu itu, suka iri. Kok aku nggak pernah ngerasain seperti ini. Masih kontak sekarang sama orang tua? Alhamdulillah. Semenjak Evi kompetisi kemarin, alhamdulillah udah ketemu sama ibu. Sebelumnya nggak ada? Nggak. Boleh cerita nggak pertama kali harus setelah sekian lama gitu ya ketemu lagi, kamu ngomong apa Vi sama mereka? Ini ibu atau ayah nih? Ibu. Ibu yang kalau bapak kan masih sering ketemu di kampung. Nah ibu itu sekitar 16 tahun. Ya kayak kalau nggak salah 16 tahun. Ibu tuh pergi ke Malaysia jadi tenaga kerja di sana kan, TKW. Jadi kerja di sana. Dia sempat balik pulang ketemu aku sama adik. Itu usia berapa tuh? Balik lagi, aku nggak ingat usia berapa tahun Evi, adik aku usia berapa aku nggak tahu. Dan pergi lagi, nggak balik-balik sampai Evi kompetisi, dan aku pun mengikuti kompetisi itu karena alasan itu, ingin ketemu ibu waktu itu. Maksudnya biar tenar, Iya, terlihat. maksudnya bukan, ya benar, biar terlihat, bukan mikirin aku lolos apa nggak, terserah. Aku nggak mikirin dia mau lolos atau terpilih jadi peserta yang mewakili Makassar, aku nggak pikirkan. Yang penting aku bisa ketemu sama ibu gitu. Nih aku anak kamu nih sehat-sehat aja, adikmu sehat-sehat aja. Ya udah, aku sampai mikirnya
bisa ketemu di kompetisi ini. Terus akhirnya ketemu. Ibu datang. Itu memang datang sendiri atau undangan pihak Dari televisi? pihak penyelenggara waktu itu. Terus gimana rasanya? Aduh. Ya Allah. Jadi nggak sama sekali Nggak tidak tahu. diduga. Nggak tahu. Aku nggak tahu kalau ada ibu waktu itu tiba-tiba dari belakang bawa boneka dan emang udah ngomongin ibu tuh kayak udah kangen banget. Ya itu didatengin sama pihak dari penyelenggara. Tiba-tiba ibu ada di belakang meluk Evi. Aku langsung nangis, melukin gitu. Oh ini ibu aku, ternyata ibu aku seperti ini bentuknya gitu kan. Berubah wajahnya yang diingat sama Evi? Aku kalau masalah ingatan sih nggak terlalu ingat banget bentuk seperti ibu aku tuh seperti apa, sosok ibu itu seperti apa, aku nggak tahu. Yang aku tahu adalah cuman suaranya aja. Saya sangat ingat banget suara dia karena dulu waktu Evi sakit dia sempat ngerawat Evi dan pergi dan nggak balik-balik. Tapi pas ngerawat itu banyak menyanyikan, mungkin ngobrol gitu. Oh ya. Jadi pas pertama kali meluk dari belakang bersuara, yang teringat malah suaranya. Suara ibu. Terus kamu bilang apa ke ibu? Itu aku kangen. Udah nggak bisa ngomong yang lain. Kangen banget, rindu banget. Walaupun kalau mengingat masalah Evi yang dulu yang ditaruh di rumah nenek, ya pasti tidak punya anak, ya pasti marah, sedih, sakit gitu. Tapi aku kembali berpikir nggak ada yang namanya mantan anak, nggak ada yang namanya mantan orang tua. Mungkin orang tua saya meninggalkan saya seperti itu, mungkin dia punya alasan sendiri. Jadi saya harus bersifat dewasa pada waktu itu. Ya udah, Evi terima ibu, aku terima ibu aku. Aku benar-benar kangen dan cuman adik aku aja yang nggak bisa nerima itu ibunya. Sampai sekarang. Kakaknya kalau coba ngobrol sama adiknya, udahlah Dek. Aku sering ngasih tahu ke adek, sering ngasih tahu ke dia kalau kamu sering ini, aku suruh dia telepon ibu, entar aja katanya, entar aja. Ulang tahunnya atau lebaran itu nggak mau. Dia dia udah tahu kalau ini ibu aku, tapi nggak dilakukan, nggak yang bilang ini ibu aku bener apa, kayak masih bingung gitu. Dia anggap ibunya tuh nenek aku. Karena mungkin waktu ditinggalkan masih kecil sekali, jadi kelekatan itu sangat dekat banget. Nggak ada. Tapi dengan bapak dia nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena masih ketemu karena kan kalian. masih kan satu kampung bapak. Terus ibu balik lagi TKI ke Malaysia? Enggak, udah nikah lagi dan sekarang menetap di Kalimantan. Oh oke. Jadi ketemu juga susah ya, cuman kontek-kontekan masih terus ya. Cuman ya rasa marah itu segala macam sudah terurai satu demi satu ya Via, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, karena maksudnya kan aku berpikir dia itu tadi nggak ada mantan anak, nggak ada mantan orang tua. Jadi saya sebagai anak yang lebih harus berpikir dewasa, harus berpikir aku seperti ini juga doa dari orang tua saya. Gitu. Saya bisa mencapai ini pun juga karena doa-doa mereka.